channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Memedi Ireng bagian yang kelima. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Terdengar suara mobil yang baru dibeli Maridi beberapa hari lalu keluar dari pekarangan. Seketika suasana menjadi hening, menyergap rumah Kinasi. Suster tentu masih tidur di kamarnya. Begitu juga dua orang pembantu yang baru masuk kemarin, tentu masih pulas di balik selimutnya. Kinasi diserang berbagai macam pikiran. Matanya yang tadi masih berat kini tidak bisa lagi tidur. Banyak hal melintas di dalam otaknya tentang Maridi, sang suami yang semakin hari kian asing gelagatnya. Jangan-jangan kecurigaan ibu benar, bukan main ilmu hitam. Bisa saja Mas Maridi memakai pesugihan, mendadak banyak uang, bangun rumah, bikin warung, bisnis lele, beli ini itu, duit dari mana coba? Belum lagi jabatan kades yang sejujurnya tidak cocok sama dia. Kinasi berbicara sendiri. Terus juga kok setiap bulan purnama penuh selalu keluar kota ya? Katanya rapat kades. Terus janinku 3 kali hilang secara misterius. Apa jangan-jangan dijadikan tumbalnya? Wah, gawat ini. Jahanam itu namanya. Mari dikampret. Rutuknya bicara pada dinding. Nah, kamar sebelah itu isinya apa ya? Apa jangan-jangan itu tempat dia semedi? Jangan-jangan isinya sesajen untuk demit yang menjadi sesembahan Maridi. Lagi Kinasi berbicara sendiri. Lamat-lamat suara azan subuh terdengar. Kinasi menenangkan isi kepalanya dari kecamuk kemungkinan yang dia terka-terka. Kondisinya yang masih berdarah belum mengizinkan untuk menunaikan ibadah sholat. Oh ya, rasa-rasanya kok aku sudah lama tidak melihat Mas Maridi sholat. Apa mungkin dia sholat di masjid atau di kantor desa ya? Masa sih? Harusnya maghrib dan isya dia sholat di rumah. Oh alah, setiap selesai matahari terbenam, dia selalu pergi keluar, ke rumah Mas Paijo, ke alun-alun. Alasannya selalu begitu. Semakin curiga aku. Kinasi berbicara sendiri lagi. Samar-samar terdengar keran air menyala dan orang berjalan di luar. Mungkin itu adalah suster atau pembantu yang sudah bangun subuh. Kini tidak lagi hening seperti tadi. Tanda-tanda kehidupan sudah mulai menggeliat di sana. Kinasi tidak lagi berbicara sendiri, bingung sendiri. Suster masuk kamar mengecek tensi dan menawarkan sarapan. Senyum ramah Kinasi menyambut baik kinerja sang perawat. Tensinya aman, jantung juga normal. Banyak-banyak makan ya Bu Asi. Suster cantik itu membenarkan kunci rambutnya. Terima kasih ya Sus, jawab Kinasi. Oh ya Bu Asi, nanti sekitar jam 8 saya izin sebentar ya ke rumah sakit untuk mengambil absen. Juga ada keperluan lainnya, pintanya ramah. Oh iya Sus, nanti tak minta tolong Mas Paijo untuk mengantarkan kamu, jawab Kinasi. Loh, Pak Maridi kemana memangnya? Tanyanya dengan dahi berkerut sedikit. Mas Maridi ada urusan mendadak ke kota pagi-pagi sekali. Makanya tadi sebelum subuh langsung tancap gas. Kinasi terpaksa berbohong karena dia sendiri juga tidak tahu kemana suaminya pergi. Oh alah, saya tidurnya keenakan berarti. Sampai tidak kedengaran mobil keluar. Suster tersebut tertawa sedikit. Ya sudah Bu Asi,
Silahkan sarapan dulu sama istirahat. Itu kursi roda di depan. Kalau Bu Asi tidak kuat jalan, minta tolong karyawan saja ya. Nanti dipapa naik ke kursi rodanya. Jujur saya tidak enak hati loh ninggalin Bu Asi. Tuturnya sungguh-sungguh. Sudahlah Sus, aku baik-baik saja kok. Tidak usah merasakan tidak enak segala. Ada banyak karyawan dan pembantu yang bisa saya andalkan kalau ada apa-apa. Jawab Kinasi meyakinkan. Uir-uir mulai terdengar dari pucuk-pucuk daun jati yang menjulang. Kinasi yang sudah bisa duduk-duduk di kursi roda, diam-diam mendekat ke kamar rahasia dan terlarang. Kinasi merasa aneh dengan hawa yang memaparinya di depan pintu. Kok aneh auranya? Apa ya isi kamar itu? Gumam Kinasi. Ketika itu tidak ada siapapun di rumah. Dua pembantu yang baru bekerja disuruh ke pasar oleh Kinasi untuk belanja stok sayur dan buah-buahan. Sementara suster sudah berangkat diantar Mas Paijo. Karyawan toko grosir dan warung cireng juga sibuk melayani pembeli. Baru saja tangan Kinasi meraih gagang pintu hendak memutar kunci kamar tersebut. Baru saja tangan Kinasi meraih gagang pintu hendak memutar kunci kamar tersebut. Assalamualaikum, Asi, tegur Saadah ibunya. Kinasi terperanjat. Buru-buru anak kunci ditarik dan disembunyikan di saku bajunya. Sih, Maridi kemana? Subuh-subuh sudah tidak ada, cecar sang ibu. Katanya ada urusan penting, dikejar waktu Bu, jawab Kinasi. Kamu bagaimana? Sudah agak baikan? Tanya ibunya. Ya begini Bu, sudah bisa duduk-duduk. Kalau jalan masih agak pusing, jawab Kinasi. Ya sudah, ibu nanti siang mau ke kota juga. Samirah lulus sekolah pesantren. Nanti siang ibu mengantar barang-barang ke asrama. Ibu pikir ada Maridi, jadi bisa pakai mobil baru kalian. Ternyata orangnya tidak ada. Saada ibu Kinasi melengos. Nanti biar Asi minta tolong sama Mas Paijo saja Bu. Barusan mengantar Bu Suster ke rumah sakit. Sebentar lagi juga pulang. Kinasi meyakinkan. Lah, kok Paijo? Tanya ibunya antusias. Itu mobil yang dibawa Paijo kan pembelian Mas Maridi, Bu. Makanya kalau ada apa-apa, Mas Paijo sigap turun tangan. Ibaratnya Mas Paijo itu orang kepercayaan Mas Maridi di luar jabatan sebagai kades. Kalau soal pekerjaan kan selalu dengan supir yang staf desa. Terang Kinasi. Saada hanya mengangguk-angguk, tidak ingin mengorek terlalu jauh. Sementara di kediaman Mbah Moyo, Maridi bertanya, Bah, bau saya kok jadi amis, aneh. Terus kalau dibawa terik, wajahku jadi gosong. Apa itu Mbah? Maridi langsung ke pokok permasalahan. Ya, karena sampean sudah berkali-kali berhubungan badan dengan sang ratu, makanya jiwa kalian mulai membaur, jawab Mbah Moyo. Tapi kalau begini nanti saya malu dengan warga toh Mbah, ujar Maridi. Oh, tidak, yang melihat wajahmu gosong cuma segelintir orang, misalnya ahli agama atau rekan sampean yang tahu kalau sampean melakukan pesugihan. Kalau orang biasa ya melihat wajah sampean semakin berwibawa, bersinar, dan berkarismatik. Jelas Mbah Moyo. Maridi mengangguk-ngangguk takzim, percaya saja dengan penuturan dari Mbah Moyo. Bagaimana istri kamu? Ulas Mbah Moyo. Kemarin ini janin kami hilang lagi Mbah. Sejujurnya aku kasihan melihat Kinasi meregang nyawa Mbah. Apa tidak bisa ganti orang lain saja untuk ritual itu? Tawar Maridi dengan wajah memelas. Tandanya Ratu Memedi Ireng tresno sama darah dagingmu yang bersemayam di rahim Kinasi. Mbah Moyo menjawab santai. Dulu Lastri istrinya Paijo tidak menunggu janin itu bernyawa dulu. Usia kandungan 1-2 bulan sudah diminta oleh setan gundul yang dia pelihara.
Kesannya ya seperti keguguran biasa. Beda dengan sampean yang minta ritual kelas berat. Ratu tidak suka janin mentah. Dia senangnya yang sudah ada nyawanya. Jawab Mbah Moyo. Maridi bergidik ngeri. Pak Ijo tidak pernah cerita dengan terperinci soal kehamilan Lastri yang hilang hingga 6 kali. Gumam Maridi dalam hati. Soal jin pelontos di rumah, apa bisa saya kembalikan saja, Mbah? Jadi cukup satu ritual dengan ratu saja yang saya lakoni, Mbah. Mari ditegang sendiri menunggu jawaban dari Mbah Moyo. Dikembalikan? Tidak bisa. Itu jin kecil baru bisa dipulangkan kalau dia sendiri yang berkemauan pulang. Paham kamu? Delik Mbah Moyo. Iya, Mbah. Tapi kapan mereka mau pulang? Kadang-kadang, Mbah, tengah malam mereka ribut. Padahal sudah saya sediakan sajen dan jeroan. Masih saja heboh, ujar Maridi. Coba sekali-kali bawa dia ke kamar. Ketika Kinasi terlelap pulas, biarkan dia menyusup pada Kinasi. Jelas Mbah Moyo. Gendeng, jangan bercanda toh, Mbah. Sentak Maridi dengan mata membeliak. Coba kalau tidak percaya, setelah itu dijamin duit yang mereka kumpulkan akan berlipat ganda. Tegas Mbah Moyo. Mereka kan tidak satu, Mbah. Jumlahnya belasan. Bisa mati istriku dihisap sama mereka. Lagian yang aku ingat, mereka nyusu bukan air susu toh, tapi kan darah. Benar kan, Mbah? Tanya Maridi antusias. Mbah Moyo mengangguk sambil mengelus janggutnya yang lebat. Asap cerutu semakin membumbung di udara. Nah, bisa meninggal kehabisan darah istriku, protes Maridi. Ya terserah kamu saja, ucap Mbah Moyo tidak peduli. Setelah dirasa cukup, Maridi izin untuk pulang. Baginya bila warga tidak melihat wajah yang gosong ketika ditimpa panas matahari, maka bukanlah masalah bagi Maridi. Oh ya, Mbah, kok aku merasa anuku kian hari kian membesar, Mbah? Dengan muka memerah, Maridi bertanya lagi. Mbah Moyo tertawa terbahak hingga terbatuk-batuk sebentar. Itu hikmah lainnya. Mbah Moyo masih tertawa. Tapi belum bisa dinikmati Kinasi. Dia masih nifas, ujar Maridi. Maridi, sampean hati-hati kalau jajan di luar. Tidak sedikit wanita-wanita itu berpenyakit. Ratu tidak suka kalau perkakas kotor. Kalau ingin tetap main nakal, pakai sarungnya. Ngerti kamu? Ratu itu cuma seneng kamu mainkan itu dengan dia. Dan Kinasi saja. Ingat pesan saya. Mbah Moyo memberi pesan kepada Maridi. Muka Maridi semakin memerah. Dia undur diri naik ke mobil dan bersiap kembali untuk ke rumahnya. Orang bisa curiga kalau dia tidak ada kabar. Terlebih lagi dengan orang-orang kantor desa. Dengan kecepatan maksimal, Maridi menapaki jalan raya Lenggang. Mukanya bersemu dan senyum penuh nafsu berkali-kali terukir. Rasa bangga bisa memiliki perkakas besar seperti kata Mbah Moyo barusan terngiang-ngiang dalam kepalanya. Fantasi cabul itu menari membayangkan rintihan kenikmatan dari Kinasi. Tidak luput bayangan menyetubuhi Ratu Memedi Ireng. Lenguh dan erangan di tengah hutan yang sepi membuat tawa binal itu tergores di wajahnya. Sudah pulang kamu, Mas? Kinasi menyambut Maridi dengan wajah sinis. Kenapa lagi sih? Aku baru datang kok sudah dirasani begitu. Tanpa peduli, Maridi menuju kamar mengambil handuk dan langsung mandi. Dari atas kursi roda, Kinasi memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya yang berkemas mengenakan baju dinas. Sarapan dulu, Tuan. Seorang ART menyapa sembari meletakkan roti, selai, dan kopi di atas meja makan. Tidak usah, terima kasih. Saya sudah sarapan tadi di jalan. Aku buru-buru mau ke kantor desa. Ada tamu dari desa sebelah.
Maridi mencercau seraya memasang kaos kaki. Dilanjutkan sepatu kulit yang baru saja disemir. Kinasi masih tidak puas, ada banyak pertanyaan berputar-putar dalam tempurung kepalanya. Namun seolah-olah sikap Maridi memang menghindari untuk diinterogasi. Aku berangkat ya sih. Maridi meraih kunci motor dari atas meja. Titip ASI ya sus, kalau butuh sesuatu jangan sungkan-sungkan menelponku, pesannya sambil berlalu. Sepanjang jalan di rumah menuju kantor, Maridi was-was tidak karuan. Dia sangat yakin Kinasi pasti menaruh kecurigaan kepadanya. Sorot mata Kinasi menuntut penjelasan tentang perjalanannya selama ini. Di kantor desa sedang kedatangan tamu dari desa sebelah Sukamandiri. Maridi menyambut ramah, mengajak tamu terhormat tersebut berbincang akrab. Tamu yang dijamu juga kerasan dengan sikap tuan rumah. Tadi saya ada urusan dadakan ke kota, subuh buta saya berangkat, alhasil tetap terlambat. Padahal rasanya sudah ngejar waktu buru-buru. Maridi membuat argumen pembelaan. Luar biasa Pak Maridi ini, loyalitas dalam mengemban tugas sebagai kades patut kami jadikan panutan, ujar kades desa Sukamandiri, yaitu sebut saja Bagio. Ah, Pak Bagio ini bisa saja, lawang namanya tugas kita sebagai perpanjangan tangan warga, mau tidak mau ya harus gesit, jawab Maridi tertawa sedikit, menampilkan deretan giginya yang tidak begitu putih. Betul, setuju. Begini Pak Maridi, kedatangan saya dengan kawan-kawan ini perihal budidaya lele yang Pak Maridi lakoni, cuma rencananya kami ingin budidaya belut. Barangkali Pak Maridi berkenan untuk memberikan arahan dan berbagai pengalaman, ungkap Pak Bagio. Bagus itu Pak rencananya, Maridi membelalak takjub. Nah itu, berhubung kami tidak punya pengalaman apa-apa, ada yang ngasih informasi soal Pak Maridi yang sukses budidaya ikan lele, tukas Pak Bagio. Oh ya Pak, secepatnya saya ke sana nanti Pak Bagio. Saya merasa tersanjung sekali didatangi orang nomor 1 dari desa Sukamandiri yang terkenal akan kekayaan alamnya, jawab Pak Bagio. Sementara saya ini cuma orang baru dalam dunia begini, malah saya pula yang diminta pengalaman. Apa tidak kebalik itu? Kelekar Maridi disambut tawa terbahak semua tamunya. Setelah menentukan tanggal, Maridi melepas tamunya untuk kembali ke Sukamandiri. Perasaannya berbunga-bunga. Benar semua kata Mbak Moyo, jabatan dan pujian datang bertubi-tubi tanpa diminta. Pikirnya masih berdiri di ambang pintu. Tidak sia-sia dia berdingin-dingin melawan rasa takut, bergadang sepanjang malam setiap bulan purnama. Melihat hasilnya yang nyata seakan terbayar lunas semua upaya tersebut. Rasa jenih hilang menguap bersama datangnya kenikmatan yang disesapnya sekarang. Kenapa tidak dari dulu kenal dengan Mbah Moyo ya? Harusnya sebelum ibu anak-anak dibawa kabur oleh juragan kurang ajar itu. Biar dia bertekuk lutut. Manut apa kata suami. Sekarang lihat sendiri. Kesuksesan itu seperti air. Karena yang mencurah tiada henti. Maridi membatin tersenyum simpul di ruangan kerjanya. Di rumah Kinasi masih sangat penasaran dengan kamar telarang milik suaminya. Tentu saat ini tidak akan bisa nekat untuk membukanya. Ada pembantu dan juga susternya. Andai isinya yang aneh-aneh maka akan menjadi bumerang baginya juga. Bu Asi, jadwalnya minum obat. Sudah makan Bu, tegur suster bernama Melia itu. Asi yang melamun tersadar seketika. Sudah sus, saya baru saja makan, jawab Kinasi. Dari pagi saya perhatikan Bu Asi banyak murung. Ada apa Bu? Boleh cerita sama saya?
Sebelumnya maaf sudah lancang bertanya. Melia sangat berhati-hati memilih kata. 4 macam pil berbeda warna ditenggak sekaligus oleh Kinasi, meluluskan dengan segelas air hangat. Helaan nafas Kinasi menyeritkan sebuah beban pikiran. Kalau boleh tahu, suster aslinya dari mana? Kinasi membuka suara. Saya aslinya dari Sukamandiri, Bu, jawab suster itu. Ini sudah kejadian ketiga, Sus. Kinasi menatap lurus ke jalanan. Sorot matanya terlihat putus asa. Usia kandungan saya selalu di 6 atau 7 bulan ketika gerakan janin itu sudah terasa dan menumbuhkan sebuah harapan yang besar. Anehnya 3 kali begini, selalu bertepatan dengan purnama penuh. Tidak itu saja, ketiganya juga terjadi saat Mas Maridi tidak ada di rumah. Cerita Kinasi kepada suster. Astagfirullah, sabar ya Bu. Melia berujar lirih mengusap lengan Kinasi lembut. Sebenarnya aku tidak ingin suuzon dengan dia. Dulu kalau diceritakan kehidupan kami sangat susah. Tidak jarang, cuma bertahan hidup dengan makan cireng sisa jualan. Nyoba pinjam beras ke tetangga, alih-alih dapat bantuan. Justru cemooh yang diterima. Setetes air mata Kinasi berjatuhan. Aku tidak tahu persis awalnya dari mana. Tiba-tiba ekonomi menggeliat membaik. Mas Maridi bisa renovasi rumah dan buka warung cireng. Dan buka warung cireng itu di depan. Lidah aku itu gatal, ingin bertanya, duit dari mana? Tapi setiap pertanyaan itu sudah sampai di kerongkongan, ada saja penghalangnya. Akhirnya lupa lagi. Begitu terus, ujar Kinasi menjelaskan. Sejenak Kinasi mengatur nafas, dia agak tersengal di amuk emosi. Keanehan demi keanehan terus bergulir. Mas Maridi setiap malam katanya ronda, tidak bisa tidur, mau duduk-duduk sama teman-temannya. Masa tiap malam? Kan aneh. Terus sering pulang membawa jeroan ayam, katanya untuk umpan mancing. Mancing apa? Orang alat pancing saja tidak punya. Setiap hari juga tidak pernah kelihatan dia pergi memancing. Tapi ya biasanya cuma bertanya-tanya sendiri. Tidak pernah berani mengutarakan. Ujar isi hati dari Kinasi. Air muka Melia berubah menjadi cemas. Sebentar dia menggigit bibir, memainkan tepi kerudung biru yang dia kenakan, mengatur keberanian untuk menjawab penuturan dari Kinasi. Bu Asi, mohon maaf. Saya minta maaf sebesar-besarnya kalau sudah lancang. Saya melihat wajah Pak Maridi kok jadi kosong kalau dia di bawah terik matahari. Maaf, sekali lagi maaf, Bu. Apa mungkin Pak Maridi ikut pesugihan? Melia sengaja menahan volume suaranya. Dia bersiap-siap jika Kinasi marah atau memakinya. Kinasi membelalak terkesiap tidak percaya. Kecurigaan suster sama persis dengan apa yang saya rasakan. Lirik Kinasi menyeka air matanya. Hening sejenak, keduanya terjebak suasana asing. Shh, belakangan Mas Maridi itu seperti monster. Ini aib, tapi harus aku ceritakan di ranjang. Kinasi bercerita terus terang tentang perlakuan Maridi padanya. Berkali-kali suster Melia mengucap istighfar, menutup mulut dengan tangan, punggungnya menegang ngeri. Ih, menakutkan, lirik suster Melia tidak percaya. Lah, itu dia. Tunjuk Kinasi pada kamar di seberang mereka. Tidak satu pun orang lain kecuali dia yang masuk ke dalam sana. Entah apa yang ada di dalam kamar tersebut. Bisa jadi isinya sajen atau alat-alat ritual pesugihan. Itu bisa jadi. Kinasi menatap lekat pada pintu yang tertutup rapat tersebut. Tapi tidak pernah ada kesempatan untuk membukanya. Setiap kali hampir terbuka, ada saja yang datang, dan itu kalau ketahuan dia, bisa mati aku dihajar. Kinasi mengelus dadanya agak sesak terasa.
Suster Melia hanya bisa menguatkan Kinasi lewat kalimat-kalimat sederhana. Meski hatinya juga tidak tenang, merasa mulai tidak nyaman bila memang rumah ini adalah tempat bersemayamnya jin peliharaan Maridi. Malam agak berangin, hujan rintik-rintik di luar. Terdengar desauan daun ditiup kencangnya angin yang berpendar. Kinasi berbaring di atas ranjang empuk yang nyaman. Matanya terpejam sudah terlelap dari beberapa waktu yang lalu. Maridi baru selesai mandi mendekati Kinasi. Hasratnya bergelora melihat tubuh molek Kinasi yang menggoda. Kepalanya menjadi sakit, perkakas yang menjadi kebanggaan juga tegak sempurna minta jatah. Dengan lembut Maridi mengusap punggung Kinasi, mendekat ke tengkuk dan menciumnya lama sekali. Kinasi yang baru tidur terjaga seketika. Matanya membulat mendapati sesuatu yang menonjol di balik handuk yang melilit pinggang Maridi. "Aku masih nifas, Mas," elak Kinasi cemas. Maridi bergeming menyeringai penuh nafsu. Tidak peduli Kinasi yang kesusahan beringsut menghindar. Tangan kekarnya terlalu kuat, satu persatu pakaian Kinasi dipaksa untuk dilucuti. Tiap jengkal tubuh sintal putih bersih milik Kinasi dijejali oleh Maridi. Birahinya bergejolak tidak karuan. Maridi tidak peduli apalagi jijik melihat darah yang masih keluar dari organ intim Kinasi. "Tidak, Mas, sakit, Mas," pekik Kinasi saat sesuatu yang keras besar itu menusuk bagian vitalnya. Dan bersambung, apakah Kinasi akan selamat dari hawa nafsu yang memburu dari Maridi? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian jangan sungkan-sungkan untuk melanjutkan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.